Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, welcome to Islamic Senior High School to Banyuwangi Podcast. Kembali hadir dengan saya Danira Putri Nurdiana dan rekan saya Rahma Aurelia Zahra. Kami dari 11 MIPA 3. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya. BTW Kak Aurel, ini kita ada kedatangan spesial guys hari ini. Siapa tuh Kak? Duh, biasanya mereka ini adalah siswa yang sangat berprestasi di Mandua Banyuwangi. Oke, jadi ada Kak Vicky. Halo Kak Halo, Vicky. Kak. Dan ada Kak Vito. Halo Kak Vito. Halo semuanya. Jadi teman-teman, mereka ini adalah siswa berprestasi di Mandua Banyuwangi. Mereka kemarin telah mengikuti ajang kompetisi yaitu Olimpiade Bahasa Arab Nasional tingkat kabupaten. Gimana nih Kak rasanya sudah menjuarai Olimpiade? Yang pasti alhamdulillah rasanya seneng, kayak lega, akhirnya perjuangannya bisa terbayarkan dengan hasil yang diharapkan. Ikut bangga juga. Terima kasih. Karena ya kita itu persiapan untuk Olimpiade kemarin itu hamin 1 bulan sekitaran, jadi kita latihan soal-soal yang dari tahun-tahun sebelumnya dan juga ada beberapa soal yang kita cari dari berbagai platform online. Jadi antara seneng, bangga, kemudian semuanya terbayarkan jadi satu gitu. Iya benar. Gimana sih Kak tipsnya biar jadi bisa pintar bahasa Arab? Oke, kita disclaimer dulu ya. Oke. Karena mungkin kita juara Olimpiade Bahasa Arab bukan berarti kita bisa bahasa Arab. Ya maksudnya bukan yang benar-benar masih sama-sama belajar lah. Iya, masih sama-sama Ya belajar. jadi Sebenarnya untuk Olimpiade Bahasa Arab itu kita lebih ditekankan pada kosakata. Jadi kalau kita misalkan kita lebih banyak membaca kosakata, insya Allah itu pasti bakal lebih mudah. Karena dari soal kemarin itu hampir 75% itu kosakata semua. benar. Ya. Terus juga mungkin butuh pengenalan yang dari dasar dulu. Ya. Karena kan kebanyakan anak madraman ini kan dari SMP ya. Iya. Jadi mungkin mereka langsung kaget dengan materi yang langsung ke Iya, benar. tinggi, Benar banget. jenjang yang tinggi. Seharusnya itu mereka dikenalkan dulu dari yang dasarnya dulu itu sih. Iya. Nah, dan kita kan kemarin bertiga sama teman kita satu lagi. Ya, itu sama-sama dulunya tuh dari MTS. Kemudian dari background ada pondok juga. Jadi dari situ kita basicnya udah sedikit udah ada Alhamdulillah. basic. Jadi dari situlah mungkin Olimpiade kemarin bisalah kita buat ya Alhamdulillah. buat handle gitu. Berarti selama Olimpiade ini kakak-kakak juga mendapatkan bimbingan dari guru juga. Iya tentunya benar. ada Tentu pembimbingnya. harus. Gimana sih bimbingannya tuh biasanya kakak-kakak ini mendapatkan materi tambahan atau jam tambahan mungkin dari teman-teman yang lain juga? Ya yang pasti kita setiap hari dibimbing, bahkan waktu liburan sebelum masuk kenaikan kelas itu sudah bimbingan itu malah lewat video call WhatsApp, itu berempat kan, pesertanya 3 sama pembimbingnya 1 dan pembimbingnya itu adalah Ustazah Wiwi. Masya Allah. Jadi ya mungkin teman-teman udah kenal sama Bu Wiwi ini. Jadi sebelum masuk itu sudah mulai bimbingan, jadi benar-benar persiapannya itu sudah yang prepare banget dari awal, masih liburan itu sudah penuh juga bimbingan. Bahkan Bu Wiwi itu masih di Malang juga, itu tetap memaksakan bimbingan. Meskipun LDR tetap bimbingan. Iya, harus tetap wajib. Terus waktu kita udah sekolah, Iya, hari pertama masuk pun sudah bimbingan. Terkadang kalau misalkan Bu Wiwi-nya longgar, kita ngambil di waktu jam pelajaran, jadi ada slot dispen. Kemudian kalau misalkan kita sama-sama full, sama-sama nggak bisa ditinggal kelasnya, kita dipulang sekolah. Terus setiap pulang sekolah tuh latihan soal. Kemudian
kalau misalkan ada yang nggak bisa, baru itu nanti dibahas bareng-bareng. Kita cari materinya apa, solusinya gimana, jadi gitu. Iya. Terus gimana sih Kak cara manage waktu antara kegiatan di rumah sama belajar bahasa Arabnya itu? Nah, ini sih yang nggak susah sih. Susah ya. Susah, benar-benar jujur susah. Karena kan juga kita ada tugas dari sekolah. Ya, dari guru juga, tugas kelas. Kemudian kita itu 1 bulan itu berapa kali di-spend ya? Banyak ya? Banyak. Jadi sampai tugasnya itu juga numpuk loh itu. Jadi kita kemarin habis aduh. Olimpiade, kemudian masalah rasanya kayak tugas itu rasanya ayo. Iya benar. Terus rasanya udah. Jadi tapi karena kan mau nggak mau kita juga harus mengerjainnya, jadi itu kembali ke pribadi masing-masing gimana caranya nge-manage. Kalau dari aku sendiri, misalnya kita pulang sekolah itu kan 2:30 kalau kita ya. Terus kita bimbingan sampai jam 4:30 baru pulang. 4:30 jam 4 kita baru pulang. Habis itu dari rumah itu nanti kan kemudian maghrib, salat maghrib, habis itu baru ba'da isya kita saya longgar. Nah itu saya cross check hari ini ada tugas, atau misalkan jadwal besok ada tugas gak, saya tanya ke teman-teman, oh ada si A sih pelajaran A, B, C, oke saya kerjakan dulu. Nah habis itu ketika udah selesai baru saya mungkin buka-buka kertas olimpiade yang tadi dipelajarin gitu. Kalau dari Kak Vita mungkin? Kalau dari aku mungkin beda, soalnya kan saya tinggal di Mahat, jadi bisa longgarnya itu setelah kegiatan sekitar jam 8. Itu yang ya itu tadi saya bingung ini antara belajar untuk olimpiade apa ngerjakan tugas. Nah, jadi ya sama penting. Tapi endingnya saya milih tugas. Soalnya ya masih masuk kelas lagi. Untuk olimpiade bimbingannya kan masih bisa di luar jam pelajaran. Jadi ya masih itu, bisa seimbang. Iya, masih bisa diusahakan gitu. Terus gimana sih caranya kakak-kakak ini bisa terpilih di Olimpiade Bahasa Arab? Ini dari niatan sendiri atau dipilih oleh madrasah? Ini penunjukan. Kita cerita dulu ya. Sebelum adanya Olimpiade Bahasa Arab ini adalah event tahunan. Jadi ini ada event ke-6, tahun ke-6. Nah, Bu Wiwi itu udah ketiga kali ini ya. Enggak tahu berapa kali, tapi ininya udah tahun-tahun sebelumnya udah pernah ikut. Jadi mungkin dari Ibu dari kelas 11 sudah mencari ibaratkan cikal bakal. Nah kemudian sebelum Olimpiade itu kita ada lomba LCC Bahasa Arab juga, cerdas cermat. Nah dari situ kayak Bu nawarin mau apa enggak gitu. Nah setelah lomba cerdas cermat tersebut kita kayak ditawarin lagi bulan kemana? Juli. Bulan Juli ada Olimpiade Bahasa Arab, mau ikut enggak? Nah habis itu kita kayak pikir-pikir lagi, oke lah boleh lah buat tambah sertifikat juga kan. Nah habis itu barulah kita cari partner-partnernya, karena maksimal satu instansi hanya boleh mengeluarkan 3 orang. Hanya 3 perwakilan, jadi kita sama-sama rundingan, sama-sama cari, akhirnya lah terpilih gitu. Alhamdulillah. Kalau kakaknya ini belajar bahasa Arab itu sejak kapan Kak? Karena kita kan satu alumni dulu SMP-nya MTS. Jadi dari situ kita itu sudah dikenalkan sama yang namanya bahasa Arab. Jadi tidak terlalu yang telat banget gitu loh, soalnya kan kalau SD, SMP, MA itu kan langsung masih belum tahu yang namanya ya. Tapi kalau MTS itu hitungannya itu masih yang wajar, yang masih tengah-tengah lah. Jadi mungkin dari situ kita tuh sudah yang punya jadi makasih buat guru-guru MTS dulu. Dari MTS kan ibaratkan udah dikenalkan sama yang namanya bahasa Arab. Kemudian kita juga lulusan kita bertiga lulus dari satu MTS yang sama, dan juga kita dulu bertiga juga ikut dunia, ibaratkan ngaji di pondok gitu loh. Jadi dari situ ibaratkan pondasinya tuh udah terbentuk. Ibaratkan udah kenal lah akan bahasa Arab, jadinya untuk membentuk selanjutnya itu udah enak gitu. Alhamdulillah. Oh ya, terus tipsnya dari kakak-kakak ini makan apa sih? Pinter banget. Makan nasi pastinya. Iya, makan nasinya kantin. Makan cilok Bu Dewi. Cilok Bu Dewi semuanya di kantin dimakan. Iya. Makan apa ini? Makan apa ya? Makan. Ya kalau makan semuanya dimakan. Sama lah. Hanya saja ibaratkan setiap individu, setiap murid, setiap siswa itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Si A pintar A, si B pintar B. Jadinya nggak ada siswa yang nggak bisa. Kita semuanya bisa. Hanya saja kita sesuai dengan dan bidangnya bakatnya masing-masing. Ya, ibaratkan si A pintar fisika, si B pintar matematika, si C pintar
biologi ya gitulah, sama dengan kita ya, kayak ibaratkan karena kita udah punya basic, akhirnya kita juga bisa bahasa Arab, dan akhirnya di sini juga kita bisa ngembangin karena kan kita di sini juga masih dalam satu lingkup kemenak dari MTS ya, madrasah, jadinya masih ibaratkan masih nyambung gitu. Benar. Nah, kalau untuk persiapan olimpiadenya itu kira-kira berapa lama, Kak? Seperti yang saya sebutkan tadi itu sudah 1 bulan. 1 bulan. Ya, semenjak masih liburan itu hamin 4 atau 5 hari menjelang masukan itu sudah bimbingan, pakai lewat video call WhatsApp itu sudah bimbingan. Kita itu bimbingannya yang pertama itu bahas-bahas soal. Terus ya pokoknya kita dikasih soal karena waktu itu kan masih digital ya kan, karena itu belum masuk online. Kita pakai digital, kita pakai file PDF, kemudian kita kerjakan ke si saya itu sama teman-teman saya lagi itu ngerjakan. Mutia namanya Mutia. Nah, terus habis itu kita dikasih waktu sekian menit, misalkan 1 sampai 20 10 menit. Nah, nanti dalam waktu 10 menit tersebut nanti kita video call, kemudian kita bahas, kita koreksi mana yang salah, kemudian mana yang masih bingung, jadi gitu. Iya. Jadi sama-sama saling belajar. Ya. Kalau liburan gitu kita ngapain ya Kak Rel? Mereka belajar kita main. Liburan. Ya. Terus juga sistem lombanya ini online atau offline ya Kak? ini cukup excited ini. Untuk yang kemarin apa ya? Yang kemarin. Yang kemarin itu sistemnya online. Pelaksanaannya di madrasah masing-masing. Jadi kan ini olimpiadanya sebenarnya nasional, saja bertahap, dan juga ada kategori. Jadi kemarin ada kategori kabupaten, kemudian besok provinsi, kemudian nasional. Nah, untuk kabupaten sendiri itu kita online. Kita berada di madrasah sendiri. Dan untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya kan alhamdulillah kalau untuk yang juara 1 sampai juara 3 itu lanjut ke tingkat provinsi. Sepengetahuan saya insya Allah itu untuk tingkat provinsinya akan dilaksanakan di rumahnya Bu Wiwi di Malang. Di kampung halamannya Bu Wiwi di Malang gitu. Itu sekitar tanggal 23 September, insya Allah. Kalau tidak ada perubahan catatan insya Allah tanggal 23 September. Tempatnya di mana? Masih belum tahu. Sekalian liburan Mas. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempat itu sekalian juga tempat hari Sabtu ya. Jadi minggu Sabtu. kita enggak. Ya hari Sabtu. Sabtu. Berarti minggu bisa liburan di sana. Lumayan. Jadi buat teman-teman kalau pengen jalan-jalan gratis, tahu dong harus berprestasi. Semangat buat teman-teman. Tipsnya dari Kak Vito dan Kak Vicky. Tips buat tetap semangat belajar. Tipsnya ya harus tetap semangat belajar. Ya, yang penting kayak dari dirinya sendiri sih. Semuanya itu berawal dari diri sendiri. Niat itu pasti. Karena apalagi kan kita juga udah kelas 12, udah nggak ada satu tahun lagi ya. Ya nggak sampai. Beberapa bulan lagi kita kan udah ujian akhirnya ke perguruan tinggi. Nah, jadi mungkin ini adalah tahun-tahun terakhir kita untuk membentuk prestasi di sini, karena ya di sini juga sertifikat itu sangatlah penting untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih kelas 10, kelas 11, kalian banyaklah berprestasi, banyaklah, karena piagam atau bahkan sertifikat itu sangatlah berpengaruh untuk daftar ke perguruan tinggi. Ya. Gitu. Kalau aku mungkin tipsnya biar tetap semangat itu teman-teman harus punya gimana ya? Harus ingat kalau teman-teman itu kan pengen sukses ya kan. Jadi harus punya kesadaran kalau aku pengen jadi ini, jadi aku harus belajar, harus tetap semangat dalam belajar begitu. Jadi jangan sampai leha-leha, karena kan saingannya juga yang di luar itu juga banyak. Jadi ya harus nggak boleh males. Mungkin dan juga untuk tambahan teman-teman, mungkin kalau misalkan biar lebih ibaratkan menarik, biasanya ada juga beberapa temanku yang ibaratkan punya role model, punya aku pengen jadi kayak si A, aku pengen jadi kayak si B. Jadi itu yang membuat kita berpacu, karena ibaratkan insecure dalam hal pendidikan itu penting banget, karena dengan insecure kita bisa mengacu pada diri kita, introspeksi kita pengen jadi A, kita pengen jadi B, maka aku harus ngelakuin apa, aku harus ngelakuin A, B, C, D gitu. Jadi untuk teman-teman itu pentingnya buat ibaratkan semuanya itu berasal dari diri sendiri, apapun itu.
Jadi itu tadi tips dari Kak Vito dan Kak Vicky. Semoga membantu ya teman-teman. Tapi semuanya ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Iya, benar banget. Kalau Kak Vito sama Kak Vicky kira-kira mau lanjut kuliah atau kerja? Benar banget nih. Aduh ini. Pertanyaan. Kuliah. Insya Allah kuliah. Ya doakanlah yang terbaik ya, untuk nanti hasilnya. Yang penting kuliah dulu. Untuk masalah kuliah di mana jurusannya itu masih simpang siur. Masih simpang siur. Iya. Tapi ada prepare kan pasti buat jurusannya. Pasti ada. Mau ngambil jurusan bahasa Arab juga. Boleh, bisa jadi. Ya nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu bagaimana nantinya. Yang penting kita usaha dulu aja. Kita jalan nanti kalau ibaratkan jalannya diarahkan kemana ya harus kita manut gitu aja. Oke, jadi itu tadi berbincang-bincang dengan Kak Vito dan Kak Vicky yang termasuk siswa berprestasi di MAN 2 Banyuwangi. Sebenarnya kalau misalkan untuk kategori kabupaten kita belum bisa bilang bahwa itu adalah olimpiade sebenarnya, karena harus tetap ibaratkan itu masih kategori ya, ibaratkan lingkupnya masih kecil. Untuk olimpiade yang sebenarnya itu bulan depan, dimana itu udah ibaratkan lingkupnya udah cukup besar, provinsi apalagi, jadi itu ya harus benar-benar serius untuk persiapannya. Lebih gitu. serius lagi. Berarti habis ini ada target nih Kak buat kakak berdua untuk ikut olimpiade lagi. Olimpiade, ya. Masih pengen coba yang lain lagi lah. Ya, yang lagi. Itu lagi harus tetap mencetak prestasi. Siapa tahu sertifikatnya kan bisa buat itu. Jadi ikut aja wis, ikut semuanya. Apalagi kan kita juga nggak tahu bagaimana nasib kita. Ya amit-amit kalau misalkan kita nggak bisa keterima di jalur undangan, karena kalau misalnya kita nggak keterima di jalur undangan, ada jalur TBK, kemudian ada lagi jalur sertifikat. Ya biasanya sertifikat juga. Nah jadi sertifikat itu bisalah untuk membantu kita seenggaknya gitu. Dan juga untuk cari pengalaman. Iya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Kira-kira kita bisa nggak ya Aurel buat bisa kakak ini? Bisa, semuanya pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Mencoba dulu. Bener banget. Ya. Kira-kira apa sih yang memotivasi kakak ini buat ikut olimpiade kayak bahasa Arab itu? Motivasi terpenting. Ya. Motivasi sebenarnya motivasinya itu kalau dari diri sendiri dulu itu masih belum benar-benar terbentuk ya. Mungkin karena pembimbingnya kita itu yang benar-benar gembleng kita. Itu gak dikasih nafas kalian lihatnya cuman hasilnya, kalian belum tahu bimbingannya itu prosesnya bener. Itu pulang sekolah bimbingan sampai sore, terus sampai bimbingan di luar juga di kediamannya Bu Wiwi juga, terus bener-bener Jumat itu waktunya kan biasanya Jumat kan seneng ya, itu enggak, kita tuh habis tidur itu bimbingan lagi pokoknya ya tapi bukan berarti untuk teman-teman takut ya kan. Ya soalnya kan ya untuk membentuk motivasi itu membentuk diri kita karena ibaratkan di SMA kita tuh diajarkan untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin nanti kita akan hadapi di kehidupan kuliah atau mungkin masyarakat. Jadi ibaratkan dari SMA sendiri kita membentuk diri kita untuk agar lebih siap untuk menjalani kehidupan selanjutnya gitu. Berarti membentuk karakter dulu buat persiapannya. Ibaratkan kita harus tahan banting dulu ya untuk menghadapi masalah-masalah yang menerjang. Bangun mental. Bangun mental ini. Karena hidup itu penuh cobaan. Kalau bukan hidup kita nggak bakal dapet pengalaman. Dikasih cobaan harus dicobain. Terus juga gimana nih keadaan belajarnya kakak-kakak setelah olimpiade? Apa kan ini banyak tugas yang tertinggal. Kira-kira gimana sih cara buat bisa ikut ke materi yang diikutin teman-teman lain juga? Karena kan udah tertinggal mengikuti olimpiade itu tadi. Oke, dari aku dulu ya. Kalau dari aku misalkan ya kita hari Senin mata pelajaran matematika lah ibaratkan. Nah kemudian itu kita terakhir olimpiade dari Sabtu ya, jadinya kemudian minggu selanjutnya kita udah free. Jadinya saya tanya teman-teman saya, mata pelajaran A, B, C ini ada tugas apa enggak gitu. Ada ini, tugas ini. Oke,
saya pertama salin dulu catatan mereka, kemudian kalau misalnya belum paham bisa teman-teman buat belajar sendiri. Mungkin kalau kurang paham cari video di YouTube, itu banyak. Jadi itu adalah alternatif buat mungkin teman-teman yang ibaratkan jarang masuk kelas karena mengikuti hal-hal yang lain gitu. Jadi ya ibaratkan pinter-pinternya kita untuk mengatur bagaimana kita untuk mengejar materi-materi yang kita udah tertinggal gitu. Berarti kuncinya waktu juga. Iya, waktu juga. Kalau misalkan kita di rumah ya bukan berarti kita bisa lihat-lihat, tapi bukan berarti kita kalau ikut belajar terus enggak monoton. Karena kan juga berarti kan butuh istirahat juga, butuh game, butuh scroll sosmed dan sebagainya. Jadi ya ibaratkan kita masih normal-normal aja, masih kayak teman-teman yang lainnya gitu. Kalau untuk kerja kelompok itu kakaknya masih bisa mengimbangi teman-temannya apa gimana? Alhamdulillah selama itu saya belum, maksudnya tugas kelompoknya itu aman. Belum nggak ada tugas kelompok yang benar-benar berat banget, harus nggak bisa mungkin ditinggal. Bisa untuk waktunya tidak terlalu jadi kalau bisa lewat online bisa. juga pakai WhatsApp kan juga bisa. Kalau dari saya kan misalkan ada waktu istirahat, kita kan istirahat 2 kali. Jadi kalau misalkan saya nggak bisa ngikutin kerja kelompok yang pulang sekolah, biasanya saya mengerjakan bagian saya itu waktu istirahat gitu. Ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman tips dari kakak-kakak dan juga motivasi belajar biar kita tetap semangat belajarnya, juga bisa ikut jejak teman-teman yang berprestasi ini. Meskipun nggak dibahas Arab, seenggaknya kalian harus memacu prestasi karena kesempatan nggak datang 2 kali. Ibaratkan madrasah kita, ibaratkan madrasah yang cukup memadai siswanya dari fasilitasnya, dari gurunya. Sayang banget kalau kalian gak manfaatin itu. Jadi kita sebagai siswa-siswi Mandua Banyuwangi, pintar-pintarnya kita untuk memanfaatkan situasinya. Kalau bisa berarti pacu kalian prestasi kalian perbanyaklah di sini gitu. Oke, jadi itu tadi kesimpulannya dan mungkin cukup sekian. Oh ya, penutupnya ada kalimat bahasa Arabnya nih dari kakak-kakak. Pantun bahasa Arab. Iya, pantun. Aduh, kayaknya boleh sambil ya, nggak apa ya? Iya, nggak apa. Kamu aja wes. Naam. Oke, sebelum kita tutup untuk podcast kali ini, saya pengen ngasih motivasi untuk teman-teman semua. Ibaratkan saya juga bukanlah orang yang benar-benar paham, saya bukanlah orang yang benar pintar. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kita berada di instansi yang sama, di bawah gedung yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman teman-teman kita bisa berprestasi, maka kita juga bisa gitu ya. Janganlah pernah kayak wes lah biarin dia aja, janganlah kayak gitu, karena kalian ketika lulus nanti kalian bakal kangen banget masa-masa SMA. Jadi buatlah masa-masa SMA kalian benar-benar berharga dan ibaratkan benar-benar meaningful di pikiran kalian, benar-benar ibaratkan membuat cerita tersendiri gitu sih. Pokoknya untuk teman-teman tetap semangat buat ngejalanin belajarnya, tetap semangat buat ngadepin tugas-tugasnya, karena khususnya kelas 10 sih, kelas 10 karena perjalanannya masih panjang. Dan kelas 11 mungkin bentar lagi kalian sudah harus siap-siap untuk prepare gitu aja. Untuk prosesnya mungkin kita pernah itu ya pakai lagu yang Ilaliko itu. Boleh pakai lagu juga boleh. Sebisanya aja. Ya. 1, 2, 3. Ilaliko nahnu fi amanillah. Ilaliko nahnu fi amanillah. Keren banget. Jadi ilaliko itu artinya sampai jumpa lagi. Fi amanillah itu artinya tetap di jalan Allah. Jadinya ibaratkan sampai jumpa dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Ya, perlindungan Allah. Amin. Meaningful banget. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Bahasanya Islam. Jadi ya ibaratkan sama-sama kayak bahasa Inggris ya, kayak ibaratkan siapa yang suka ya dialah yang bisa itu. Oke. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih makasih Rama juga. Makasih Pak Fajar, makasih. Terima kasih untuk teman-teman yang di belakang layar ini yang nggak bisa dilihat ini. Teman tim. Iya semuanya. Jurnalistik. Mandua Banyuwangi juga terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih Bu Wiwi. Kasih di semuanya. Dan terima kasih untuk teman kita. Terima kasih kepada Mutia. Ya teman kita pokoknya semuanya. Semangat terus. Karena alhamdulillah. Bahkan kita
tanpa orang-orang yang dari sekitar kita mungkin nggak bisa sampai di titik ini gitu. Support System support. Oke. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam.